Oke, selamat datang di channel saya Deherdiana ya. Jadi kali ini kita bakal bahas soal Luna karena banyak banget perbincangan soal Luna. Ini bagusnya diambil atau dibiarin ya. Karena lagi marak banget nih yang mau serok Luna, pasti agak-agak bingung pro kontra antara news delisting sama news lain. Sebenarnya saya nggak begitu peduli sama newsnya, cuman di sini saya mau kasih sudut pandang. Kalau misalkan kita bicara soal fundamental udah nggak masuk kayaknya ya, jadi kita bakal bicara soal teknikal versi Deherdiana. Oke. Nah, kita bahas soal penurunan yang terjadi dulu. Sebenarnya penurunan yang terjadi ini kenapa Bang bisa sedalam ini? Sebenarnya ini menurut saya sudah terencana dari sejak lama penurunan ini. Kenapa sudah terencana sejak lama? Karena kalau kita menarik garis, ternyata di sini ada sebuah pattern yang mungkin saya pun sebelum terjadi penurunan ya tidak sadar akan pattern ini ya. Kita coba lihat. Di sini ternyata ada sebuah pattern bearish broadening. Nah, secara bearish broadening ya ini memang memungkinkan untuk turun sedalam ini. Oke, untuk minimal target penurunan dari bearish broadening ya sebenarnya sampai sini. Ini target minimalnya yaitu support klasik, dan ketika itu dilewati maka kita bisa memasang memasang Fibo dari area bawah sini. Kita ambil bawah sini aja. Nah, ini yang paling bawah kita ambil ya, ke yang paling atas. Nah, kalau di sini kita perhatikan dari segi bearish broadening yang sebenarnya terjadi ini belum sampai ke target maksimal ya. Jadi sebenarnya target maksimalnya itu sampai minus 35, yaitu Rp0. Di bawah Rp0 berarti ya gak ada kehidupan lagi. Seharusnya Luna ini bisa sampai ke 0 kalau memang dia mau ngikutin target dari bearish broadening. Nah, yang cukup berbahaya ini dikit lagi dia sampai sini. Kalau kita beli sekarang, gimana kalau misalkan kita dibawa ke 0? Dan ini bener-bener di delisting di mana-mana loh. Nah, itu yang berbahaya menurut saya. Jadi kalau misalkan mau ambil Luna untuk harapan jangka panjang ya enggak dulu kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan kalian trade ya time frame kecil, lebih tepatnya M5, M15 ya oke-oke aja. Tapi kalau hitungannya secara daily menurut saya ini belum ada indikasi untuk naik ke atas. Kenapa? Karena persyaratan dari swing low pun di sini belum muncul. Kita bisa perhatikan candle di sini bahkan belum swing low, dan ini candle yang cukup tidak jelas. Menurut saya ya kita lihat berdasarkan apa yang market perlihatkan saja. Secara pattern yang seharusnya maksimalnya dia bisa sampai 0 sampai ke minus 35 sekian, yang artinya dia bakal ke 0. Kalau minus kan nggak mungkin juga, pastinya dia bakal ke 0 seharusnya. Nah, jadi kalau misalkan mau trade Luna, kalau bicara soal jangka panjang, saya rasa kita harus hindari dulu untuk indikasi seperti ini. Karena di sini ada pola bearish broadening yang memang belum ada perlawanan untuk balik ke area atas. Jadi untuk sementara ini belum oke. Nah, sedangkan di grup sekarang lagi ramai banget ngomongin Luna. Ya, serok, banyak yang serok. Nah, sebenarnya itu berbahaya kalau kita beranggapan secara daily dan jangka panjang. Tapi kalau mereka yang memang trade pada time frame M15 oke-oke aja, kenaikan sementara. Tapi untuk daily saya rasa kalian harus menahan diri dulu ya. Jadi kalau beranggapan bullish ya setidaknya kita harus punya harapan dia membentuk swing low dulu. Ini saya perdekat. Nah, ketika dia bisa melewati garis merah ini, itu baru terjadi yang namanya swing low. Dan ketika terjadi yang namanya swing low kan itu belum bullish juga, yang artinya dia bisa aja cuma naik sebentaran doang atau sementaranya kemana kita bisa pasang Fibo di sini moving average yang biasanya dia akan mengejar area moving average. Nah, kita bisa pasang area moving average
ini hilang. Oke, entah moving average juga bisa baca atau tidak, kita coba dulu. Ini warna hitam, ini merah, dan ini salah, ini hitam. Nah, ini EMA. Nah, kita menggunakan EMA. Kira-kira posisi EMA, posisi EMA-nya cukup jauh ya. Ini kita asumsikan karena posisi EMA cukup jauh, maka ya harapan kita ketika memang ini terjadi kenaikan dan swing low pada daily, kita hapus saja. Nah, ini daily. Nah, ini harus deket banget baru kelihatan dia. Nah, kita tidak bisa berharap terlalu tinggi sebenarnya secara daily. Karena ya kita lihat penurunannya cukup ekstrim, yang paling kita akan menggunakan Pibo dari sini. Nah, kita spekulasi aja bahwa dia akan ke area sini ketika itu terjadi yang namanya swing low. Jadi menurut saya kalau misalkan kalian long, tidak bisa terlalu berharap bahwa ini akan bullish karena ciri-cirinya pun belum muncul. Bahkan pada hari ini pun belum muncul. Yang mau saya peringatkan adalah ini bisa saja dibawa sampai ke 0 rupiah. Ya. Jadi berhati-hati yang memang beranggapan bahwa kalian mau beli secara daily, nanti yang ada malah boncos-boncos. Kalau misalkan memang kalian mau tradingin Luna, saran saya cukup di time frame kecil dulu aja. Kalian bisa trade di M15, nyari pola, atau di M5 ya. Nah, jadi kalau untuk time frame kecil oke. Misalkan kalian cari pola IHNS, bisa cari penan atau apapun. Tapi untuk jangka panjang skip dulu, itu cuman saran dari saya. Oke, karena secara tren ya kita harus terima bahwa trennya memang bearish. Terima kasih. Ini bukan berarti saya prediksi ini akan ke atas ya, karena belum terjadi yang namanya swing low tadi secara daily-nya. Oke.